Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa bila kita kaji dari atas, bila kita kaji dari Allah, bila kita kaji dari asal usul kejadian manusia kita yang gaib, bila kita kaji dari kejadian manusia yang tak ada. Kenapa? Karena yang ada hanya yang menjadikan. Sedangkan yang dijadikan tak pernah bisa menjadi apa-apa dan tak pernah bisa menjadi siapa-siapa. Karena yang menjadikan apa-apa, yang memposisikan sebagai siapa-siapa, hanya yang menciptakan. Inilah tanda bukti Allah sebagai pelayan setiaku di dalam apapun peran-peran yang diperankan oleh badan-badan ini. Contoh logikanya begini. Kita punya motor, atau kita punya mobil, atau kita punya rumah, atau kita punya HP yang mudah kita untuk menjelaskan tentang Allah pelayan setiaku. Contoh kita membeli HP dan HP ini milikku. Dan bagaimanapun bukan HP yang melayani aku. Bukan motor, bukan rumah, bukan mobil yang melayani aku. Kenapa? Karena HP-ku, motorku, mobilku, rumahku takkan pernah bisa melayani aku. Kenapa? Karena mereka benda mati. Karena mereka makhluk penciptaku, milikku. Tak mungkinlah dia bisa merawatku. Tak mungkinlah dia bisa menjagaku. Tak mungkinlah ia bisa memeliharaku. Tak mungkinlah ia bisa mencukupi aku. Tapi hanya akulah yang bisa menjaga HP-ku. Tapi hanya akulah yang bisa menjaga motor, mobil, rumahku. Akulah yang menjadi pelayan setia apapun yang kumiliki. Karena semua yang kumiliki harus aku jaga. Semua yang kumiliki harus kulayani kebutuhannya. HP kalau kotor kita bersihkan. Kita pelayan HP itu. Kalau pulsanya habis, kita layani, kita belikan pulsa. Datanya habis, kita layani, belikan data. Kitalah sebagai pelayan apapun yang kita miliki. Kita menjadi pelayannya baju. Kalau baju itu kotor, ya kita yang jadi pelayannya untuk membersihkan, mencuci, mengeringkan, menyetrika, menaruh ke dalam almari. Kita sebagai pelayannya, bukan baju dan bukan apapun yang kita miliki menjadi pelayan kita. Bila kita merasa menjadi pelayan Allah, terbalik. Yang tidak bisa apa-apa tak bisa melayani yang bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa itulah yang wajib melayani yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah pagelaran. HP yang tidak bisa apa-apa akhirnya menjadi pagelaran bagi kita. Yakni kita memainkan HP, YouTubean, TikTokan, Facebookan dan sebagainya. Kita memainkan memerankan motor, mobil, kita bawa jalan-jalan kemana untuk kebutuhan kita. Kitalah yang menjadi pelayan dan kitalah yang menguasai apapun bentuk laku perjalanan HP, perjalanan motor, perjalanan mobil, perjalanan cerita rumah yang kita miliki itu. Bukan mereka yang kumiliki yang bisa jalan-jalan cerita sendiri. Bukan HP yang bisa menceritakan dirinya sendiri. Tanpa aku yang memiliki HP, HP bukan apa-apa. Tanpa aku yang memiliki motor, motor bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tanpa aku, semua yang jadi milikku takkan pernah berfungsi sebagai apa-apa, takkan pernah berfungsi sebagai siapa-siapa. Kenapa? Karena yang melayani, yang punya aku, akulah yang membutuhkan segala yang kumiliki untuk apa? Untuk pagelaranku.
untuk kemanapun aku bersandiwara. Inilah tanda bukti Allah sebagai pelayan setiaku. Kapan itu terjadi? Sejak aku dicipta dari tanah sampai detik ini pun Allah selalu melayaniku dengan setianya. Jadi dengan pemahaman seperti inilah kita mudah untuk lillahi ta'ala. Dengan memahami kajian dari atas ke bawah, kajian dari langit ke bumi, kajian dari asal-usul ketiadaan diri manusia sampai ada selama ini, mudah kita memahami bagaimana bertuhan, memahami bagaimana beragama, apapun agama Anda, siapapun nama-nama Tuhan Anda, yang penting kitab yang paling suci, kitab Al-Qadim, kitab asal-usul kejadian kita di dalam hati kita masing-masing, kita baca dan kita pahami. Pasti bila kita sudah memahami kitab yang ada di dalam diri, kitabullah, qalbun mu'minin baitullah, maka kita akan memahami kajian-kajian, kita akan memahami apa-apa yang ada di luar diri kita. Memahami dengan apanya? Memahami dengan hakikatnya. Memahami dengan makna yang terpendam, makna yang mutasabihat. Akhirnya menjadikan barokah. Apa? Kendaraan buruk yang mana selalu secepat kilat, sekedip mata sampai kepada Allah. Di dalam makan bisa ingat Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa makan. Di dalam minum bisa ingat Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa minum. Ketika naik motor, ingat hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa naik motor. Ketika naik mobil, ingat hanya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa nyetir mobil. Ketika sholat, yang kita ingat hanya Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisa menggerakkan pergerakanku di dalam sholat, di dalam apapun pengabdian itu. Ketika kita bekerja, kita hanya ingat Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa bekerja. Inilah kalau kita gaji babakan ketuhanan, babakan agama, dari atas, dari asal-usulnya, kita akan mudah memahami makrifat, mudah memahami tajalli, mudah memahami usul, mudah memahami pertapa, mudah memahami hening. Kenapa? Karena Sang Penciptalah pelakunya. Sedangkan diri kita ngapain? Enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya bukan hak milikku. Aku hanyalah diperankan Tuhanku, dan Tuhankulah pelayan setiaku. Jadi aku ngapain saja selalu dilayani Allah. Bicara dilayani Allah. Bernapas dilayani Allah. Makan minum dilayani Allah. Mandi dilayani Allah. Berpakaian dilayani Allah. Sholat dilayani Allah. Sehingga kita bisa menyaksikan kematian kita sendiri. Ketika kita menyaksikan orang yang baru meninggal, di situ orang yang baru meninggal itu tidak bisa mandi-mandi sendiri. Orang yang meninggal itu tak bisa menggosok badannya sendiri. Orang yang sudah meninggal itu tak bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, yakni orang yang meninggal tak bisa bersuci, tak bisa wudhu, tak bisa mandi besar. Orang yang baru meninggal tak bisa berpakaian, memakai kain kafan sendiri. Orang yang barusan meninggal tidak bisa mensolati dirinya sendiri, tidak bisa sholat. Dan orang yang sudah meninggal tak bisa berjalan sendiri ke kuburan. Semua itu di dalam pelayanan uripe Allah yang ada pada orang-orang yang masih dihidupi oleh Allah.
Itulah bukti bahwa Allah pelayan setiaku ketika aku masih ada di dunia. Tapi kebanyakan kita tidak sadar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kajian Urbi Allah, dengan kajian dari atas inilah, kajian dari awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama harus mengenal Allah. Bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah mengenal Sang Pencipta dahulu daripada makhluknya, maka makhluk tak akan tersesat lagi. Kenapa banyak makhluk, banyak manusia selama ini tersesat? Karena manusianya jadi Tuhan. Seolah-olah manusianya sebagai pelayan Allah. Seolah-olah manusianya bisa mengabdi kepada Allah. Seolah-olah manusianya bisa ngapain-ngapain saja Allahnya. Kenapa? Karena Allah yang dipahami oleh manusia selama ini hanya Allah bayangan, Allah halusinasi, Allah ciptaan manusia itu sendiri. Sedangkan Allah yang asli, Allah yang diyakini, Allahnya ditiadakan, digoibkan. Maka tak berlakulah Allah bagi setiap manusia yang mana ketika manusianya masih kafir. Qalbun kafirina baitun nas. Bila di dalam dada kita Allah Tuhannya tidak ada, tidak wujud, tapi diri kita yang ada, maka itulah tanda bahwa diri kita orang kafir, manusia yang masih terhijab, manusia yang masih tersesat dari jalan pulang kepada asal usul ia datang. Ini kafir menurut Allah loh ya. Jadi bukan kafir menurut KTP. Tapi siapakah orang yang mukmin, orang yang muslim itu? Yakni qalbun mu'minina baitullah. Bagi orang-orang yang di dalam dadanya yang ada hanya la ilaha illallah. Manusianya sudah tidak berlaku lagi. Maka ya itulah orang-orang yang selamat ke dalam jalan yang lurus. Yakni pengikut para nabi dan pengikut para rasul yang terdahulu. Itulah tujuan para nabi dan para rasul diturunkan ke dunia ini agar manusia mencontoh seperti jalan-jalan mereka, bukan malah memulia-muliakan, bukan malah mengagung-agungkan makhluk. Perjalanannya imannya tidak dicontoh kok malah disembah-sembah, diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Ya salah jalannya. Nabi Muhammad dan Nabi Isa sering bilang kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jangan kau mulia-muliakan aku. Aku hanya manusia biasa seperti kamu. Bedanya hanya aku mendapatkan perintah wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada kamu. Kamu dan aku sama manusianya, sama makhluknya. Jadi muliakanlah muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan muliakanlah hidup yang menghidupi dirimu. Karena hidupku dan hidupmu ahad, esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah adalah pelayan setiaku sampai kapanpun, sejak dari tanah dulu sampai sekarang hingga sampai kembali pulang ke tanah lagi. Allah yang menjadi pelayan seluruh ciptaannya, Allah yang menjaga seluruh ciptaannya, Allah yang merawat, yang memelihara, yang mencukupi segala ciptaannya. Kalau dikaji dari atas, dari langit, mudah kita memahami. Akhirnya makrifat, hakikat, toreko, syariat kita bisa kembalikan bahwa syariat, toreko, hakikat, makrifat pun juga bukan milik kita. Bila bukan milik kita, ya kita enjoy saja. Uang kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang bisa syariat, toreko, hakikat, makrifat, ya yang punya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di acara live ini, untuk bisa
mengikuti kajian secara selengkapnya bisa kunjungi YouTube, ketik Uripe Allah. Disitulah kami unggah semua kajian-kajian di TikTok ini.